Perkenalkan, nama saya Eni Handayani, 18011034, kelas Bone Ranger. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan citra MRI dan instrumen MRI. Apa itu MRI? MRI adalah pemeriksaan medis yang menggunakan teknologi magnet dan gelombang radio untuk melihat detail bagian tubuh. Alat ini bisa diibaratkan seperti scanner yang dapat melihat dan memeriksa bagian organ dalam. Bahkan hampir semua bagian tubuh bisa diperiksa dengan melakukan pemeriksaan MRI, seperti bagian otak dan tulang belakang, tulang dan sendi, payudara, jantung dan pembuluh darah, dan sebagainya. Komponen tubuh terkecil atom terbagi menjadi dua, yaitu kulit dan inti atom. Prinsip fisika, ketika ada partikel bermuatan yang bergerak, maka akan muncul medan magnet sekitar proton. Proton atau disebut magnet terkecil. Bara magnetnya acak mengakibatkan saling melemah dan nilai magnetnya 0. Frekuensi Lamor dapat dirumuskan menjadi W sama dengan Y kali B, di mana W adalah frekuensi Lamor, Y adalah gyromagnetic radiation, B adalah kuat medan magnet eksternal. Prinsip terbentuknya gambar MRI. Pertama, proton yang semula arah magnetisasinya acak diserahkan mengikuti medan magnet dari luar, lalu mengalami gerak presisi atau mengarah longitudinal magnetisasinya. Dua, medan magnet dipaparkan atau diganggu dengan radiofrekuensi yang frekuensinya sama dengan frekuensi presensi awal, maka arah magnetisasinya menjadi transversal. Ketiga, ketika radiofrekuensi dimatikan atau dihentikan, maka akan arah magnetifikasinya kembali longitudinal dan energi radiofrekuensi yang dilepaskan ditangkap oleh koil, kemudian diolah pada sistem komputer dan ditampilkan sebagai citra MRI. Pencitraan resonansi magnetik atau mesin MRI adalah alat diagnostik yang ampuh. Ia menggunakan magnet superkonduktor yang kuat dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar. Jaringan lunak tubuh. Di sini kita akan melihat dengan tepat bagaimana medan magnet berinteraksi dengan tubuh untuk membuat gambar-gambar itu. Tubuh manusia sebagai besar terdiri dari air, molekul untuk H2O, sehingga mengandung banyak atom hidrogen. Atom-atom ini beraksi dalam air. Cara yang sangat berguna untuk medan magnet utama MRI dan gelombang radio yang dipancarkannya. Inti dari setiap atom hidrogen adalah proton bermuatan positif yang berputar. Biasanya proton hidrogen ini berputar mau tak mau dengan orientasi atak. Kapak menempatkan mereka di dalam mesin MRI dan banyak hal berubah. Tiba-tiba sumbu proton hidrogen menyesuaikan diri dengan magnet yang kuat. Lapangan dan berputar seperti puncak pada frekuensi tertentu resonansinya. Frekuensi yang merupakan fungsi dari kekuatan medan magnet. Diwakili di sini oleh garis biru setengah wajah proton ke arah lapangan dan separuh lainnya ke arah yang berlawanan. Tidak tepat setengahnya ada beberapa proton hidrogen yang tersusun berlawanan dengan medan magnet, maka akan tersusun sejajar dengan bidang proton yang kurang cocok di antara proton yang berjajar berlawanan. Proton yang ditargetkan oleh pemida MRI di dalam MRI dan koil RF ditempatkan.
Didekatkan bagian tubuh yang dipindai, ini adalah antena radio yang memancarkan dan menerima frekuensi radio atau gelombang RF yang digunakan oleh ahli teknologi MRI untuk mengirim RF. Berdenyut pada frekuensi resonansi proton yang berputar ketika kumpulan RF yang menyebabkan mereka untuk membalikan sumbu mereka masih sejajar dengan medan magnet, tetapi sekarang masuk berlawanan arah ketika pulsa RF menghentikan pelepasan proton yang diserap. Energi kembali ke sejajar sebelumnya dan dengan demikian memancarkan sinar. Kembali ke koil, mari kita lihat ini sekali lagi. Akan menyerap energi dari gelombang RF, kemudian menyala sumbu mereka dan memancarkan energi kembali ke kumparan yang sinyalnya diubah menjadi listrik. Arus yang pemindai dititikletakkan. Pemindai memproses sinyal menggunakan algoritma yang lanjutnya untuk menghasilkan jaringan dengan lebih sedikit air di dalamnya akan memiliki lebih sedikit proton hidrogen untuk memancarkan sinar. Kembali ke kumparan RF, area tersebut tampak lebih gelap pada pemindaian MRI dengan sinyal yang bervariasi. Kekuatan bisa diterjemahkan ke dalam berbagai warna abu-abu yang ahli radiologi mengenali. Berbagai jenis jaringan pada pemindaian MRI dapat digunakan untuk memindai persendian otak dan bagian tubuh lainnya untuk menyoroti kelainan tersebut, sebagai stroke, hernia vertebralis, stroke, patah ligamen, dan aneurisma. Radiologi menggunakan beberapa pulsa RF pada kekuatan yang berbeda untuk instrumen MRI. Komponen-komponen peserta MRI terdiri dari magnet, koil radiofrekuensi, gradien magnet, perangkat komputer, patient handling system. Jenis-jenis magnet pada pesawat MRI terdiri dari 3 magnet, yaitu magnet permanen, magnet resistif, dan magnet superkonduktor. Karakteristik pada medan magnet MRI. Yang pertama, magnet permanen. Medan magnet dihasilkan oleh beberapa lapis ferromagnetik. Kuat medan magnet terbatas sampai 0,3 T. Desain dapat tertutup atau berbentuk huruf C. Seluruh rumah magnet terbuat dari besi sehingga sangat berat dan sukar dipindahkan. Homogenitas tinggi. Medan resistif. Medan magnet dibuat dari lilitan besar kawat yang dialiri arus listrik. Besi dililiti kabel atau kawat yang dialiri arus listrik atau elektromagnetik. Ada 2 jenis, air core atau inti udara dan iron core, inti besi. Magnet superkonduktor hampir sama dengan magnet resistif. Medan magnet dihasilkan dari lilitan kawat yang besar. Ketika tahanan atau hambatan kawat hilang, maka medan magnet bisa maksimal. Pensinin menggunakan hidrogen cair. Kuat medan magnet bisa capai 1,5 T, 3 T, hingga 7 T. Kawat terbuat dari bahan-bahan niobium, titanium, kekurangan yang kalau hanya mampu menghasilkan medan magnet yang relatif kecil, berkualitas citra rendah. Pesawat sangat berat. Kelebihan, biaya pengadaan murah, mudah diperalat, tidak memerlukan listrik yang tinggi. Magnet resistif. Kekurangan, memerlukan power listrik tinggi, memerlukan pendingin, medan magnet tidak stabil. Kelebihan, kos pengadaan murah, bisa dimatikan saat tidak digunakan. Magnet superkonduktor. Kekurangan, medan magnet tinggi, citra yang dihasilkan tinggi. Kelebihan, mahal, power point listrik tinggi.